Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل حج البيت من الشريعة ركنا وصرف وجوهنا إلى قبلته فكان ذلك من نعمة العظمى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العتيق ذاكر أسماء ربي الحسنى Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa wa hiya ni'matul uddati li yaumil mi'ad. Para tamu jamaah Allah subhanahu wa ta'ala Duyur Rahman yang dirahmati Allah, kaum muslimin, Duyufullah wa Duyufur Rahman, saudara-saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpikan oleh berjuta bahkan bermiliar umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertaubat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa itu melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula, saat ini Fayadurfur Rahman, Allah membanggakan kita, hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Rasulullah SAW di dalam hadisnya dikatakan, hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut masai dari setiap sudut negeri yang jauh. Allah katakan, wahai hamba-hambaku, berbencarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semuanya. Rasulullah SAW juga bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyatiqallahu fihi abdan minan nar bin yaumi Arafah. Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah SAW berkhutbah dengan penuh kesungguhan dan mohon perhatian yang sangat dari jamaah. Pentingnya isi khutbah sampai-sampai di akhir khutbah beliau mengangkat telunjuknya ke langit dan menunjuk orang banyak. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Lalu apa kelebihan dan keistimewaan kita? Marilah kita menengok sejenak diri kita. Kita hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang hari yang telah kita alami. Tidak usahlah kita membayangkan yang jauh-jauh. Sekedar membaca surah Al-Fatihah pun kita belum fasih. Sholat pun kita kerap tidak khusyuk. Membaca Al-Quran hanya di ujung lidah. Berzikir tidak sampai menyentuh hati. Bahkan ketika sujud pun kita jarang ingat pada Allah. Entah mengapa kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa bersimpu di tanah Arafah ini. Mengapa wahai saudara-saudaraku? Semoga siapapun yang dihadirkan di padang Arafah ini tidak terbersit sedikit pun di hatinya kebanggaan, kesombongan dan keangkuhan sehingga merasa lebih baik dari yang lain berhajinya. Kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita di tanah air. Sungguh malu dan sangat malu
Jika kita merenung kehormatan dan kemuliaan ibadah haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan kualitas diri kita, yang sangat jauh dari kepantasan kualitas seorang hamba Allah yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan semua ini bisa menjadi hutang yang harus kita bayar dan kita pertanggungjawabkan. Siapa tahu kita berada di tanah suci saat ini justru berkat doa orang-orang yang soleh, yang memintakan ampunan untuk jenis manusia yang berlumuran dosa seperti kita ini. Boleh jadi ampunan mereka memohonkan kita, itulah yang kemudian mengantarkan kita berada di tanah suci ini. Tuyufur Rahman, Jamaah Arafah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita selama ini yang kita manjakan ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari itu. Malah tidak jarang semua itu menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita. Di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan dan pangkat kita lepaskan pada hari ini. Yang melekat di badan kita hanyalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam barzakh. Di alam barzakh nanti kita hanya ditemani kain kafan yang membungkus kita. Tiada yang kita harapkan dari wukuf kita saat ini. Juga ibadah haji kita secara keseluruhan, kecuali terampuninya dosa-dosa kita dan terhapusnya kesalahan-kesalahan kita yang sudah melumuri sekujur tubuh kita. Sebab kita sadar betul apalah artinya hidup dengan lumuran aib dan dosa yang melekat di tubuh ini. Na'udzubillah min dzalik. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rizki, harta, dan apa saja yang dimiliki. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan, juga kebahagiaan justru di tengah-tengah genangan materi yang mengitarinya. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara, mendengar, dan melihat bukan lagi karena dorong hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsunya. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap manusia yang lainnya. Nilai-nilai kasih sayang yang selama ini dijunjung luhurkan dalam kehidupan sama manusia telah berubah, berganti menjadi kebencian dan permusuhan, bahkan pertikaian saling jatuh menjatuhkan, kedengkian, dan pada akhirnya menjadi penyakit epidemik. Senang melihat yang lain susah dan susah melihat orang yang lain senang. Dosa telah membutakan mata hati manusia sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan yang benar dan salah, yang haram dan halal, yang hak dan batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah, tiada beban saat berbuat zalim kepada sesama. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kepada kebaikan. Saat rasa takut pada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia. Dan ketika rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Dosa telah menggiring manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan dalam nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Para hujjat Duyufur Rahman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dosa di hari ini, yang intinya bahwa mewabahnya musibah demi musibah
yang menimpa tidak hanya umat manusia tetapi juga kemanusiaannya dirinya. Musibah tersebut ialah karena merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral, dan krisis-krisis akhirnya yang mendamparkan manusia-manusia pada krisis peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Surat Ar-Rum ayat 41. Melihat akibat-akibat dosa yang sebenarnya mengenaskan lagi mencemaskan ini, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhirinya saat ini juga, dan kita hapus kelamnya masa silam dan kelabunya masa lalu dengan taubatan nasuha. Kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih yang mencerahkan lagi menenangkan hati. Tamu-tamu Allah yang dirahmatinya, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah bagi kita waktu adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah kapan Allah mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun lagi. Mungkin di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan hidup hari ini atau beberapa pekan ini, atau boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan menunggu saat-saat dibangkitkan di hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Allah, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini umur yang penuh dengan kasih sayang Allah. Hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah. Alangkah indahnya jikalau di sisa umur kita ini menjadi ahli sujud yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu basah menyebut kalimat Allah. Alangkah bahagianya ketika kita hari ini penuh dengan ikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalin adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri kita agar selalu dicintai Allah. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya agar bisa menjadi bekal pulang. Alangkah indahnya jikalau hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan yang kita nantikan saat pulang kita dengan penuh harap agar bisa wafat husnul khotimah. Hadirin hadirat sekalian, alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput kelak, tubuh kita sudah bersih dari dosa, dari aib sudah terhapus. Orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita. Tidak ada harta yang haram yang melengkap pada tubuh ini. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kelak, tubuh kita terbasuh air wudhu, air mata kita sedang menetes merindukan Allah, lidah kita sedang lirih nan sahdu menyebut nama Allah, keringat bahkan darah kita sedang bersimbang di jalan Allah. Alangkah beruntungnya andaikan saat kepulangan nanti kita benar-benar sudah siap membawa bekal yang cukup. Duhai alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil Allah dengan seindah-indah panggilan. Kita pertemukan olehnya dengan kekasih-kekasihnya tercinta, para rasul, para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Alangkah damainya jika di akhirat nanti kita bertemu dengan rasul kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bertetangga dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, alangkah malangnya bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak terampuni dosa, berlimpah aib menggunung kenistaan bagi berselimut yang membungkus, mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat, naudzubillah. Wahai saudara-saudaraku, mau kemana lagi
Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Lihatlah anak-anak kecil sudah mulai hadir. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau mungkin hari terakhir kita. Bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Siapkah andai malam nanti malaikat maut datang menghampiri kita? Walaupun bagaimanapun kita harus siap, karena kita pasti akan mati. Kita sering sekali mempermainkan ampunan Allah. Kita bertaubat, setelah itu kita langgar perintah Allah. Kita terjang larangan-larangannya. Pada siang ini kita berkumpul di sini dengan mengikrarkan sebagai manusia yang terpanggil dengan julukan manusia yang beriman, sebagai manusia yang baru yang telah diceluk 40 hari lamanya, sebagai manusia yang menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala 40 hari lamanya, telah dibakar hangus dosa yang pernah kita lakukan, baik disadari ataupun tidak disadari. Haru hati kami ya Allah pada siang hari ini telah berbaur antara sedih dan gembira. Sedih karena kami berpisah dengan padang Arafah yang penuh berkah. Sedih karena mungkin kami harus mengarungi berbagai hidup yang mungkin akan ganas. Khawatir kalau kami tidak kuasa menghadapinya. Kami ingat pada orang tua yang telah tiada. Ingat pula kepada handai tolan, saudara, tetangga, kawan karib dan jamaah yang telah mendahului kami, mendahului kita. Kami ingat semuanya ya Allah. Terbayang pada ingatan kami perilaku yang tidak senonoh yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah. Allah, ampuni dosa kami. Kami tak kuasa menderita akibat panasnya api neraka. Namun dibalik semua itu perasaan gembira kami meluap karena siang ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama saudara-saudara kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, betapa cepat roda perubahan mengitari kita. Di tahun lalu banyak di antara kita yang masih tampak segar bugar, namun kini telah tiada, terkulai lemah dan tidak berdaya. Bahkan para tetangga jamaah haji bersebelahan atau jamaah haji yang telah mendahului kita, kita tidak pernah menyadari kapan giliran kita itu tiba. Sekalipun ajal itu datang tanpa permisi, masih juga kita beranggapan bahwa kematian hanya terjadi pada orang lain. Di antara kita ada yang masih mampu sholat berjamaah setiap saat di tahun lalu, akan tetapi di tahun ini kemampuan fisiknya sudah menurun. Di tahun lalu ada yang masih mampu berjalan mengunjungi berbagai pengajian, namun di tahun ini sudah tidak berdaya. Bagi mereka kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang baik di sisinya. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, patut kita syukuri nikmat yang berkumpul di padang Arafah ini, yang entah berapa kali lagi kita akan mengalaminya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Hati tak cepat ingin mati, namun ajal tak dapat ditolak. Alhamdulillah kita masih diberi panjang saat hari ini. Allahu Akbar walilham. Masyurul muslimin rahimullah. Cukup pedas peringatan demi peringatan yang mudah-mudahan menggugah kita untuk dapat hidup seimbang. Islam tidak menghendaki kaum muslimin melulu memikirkan kematian dan kehidupan akhirat. Islam mengatur kehidupan kita di dunia ini. Agama Islam adalah agama antara hidup, bukan aturan hidup, bukan aturan mati. Diaturnya agar setiap insan hidup tertib. Untuk dapat hidup tertib diperlukan sarana fisik dan material. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Sekiranya sholat telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di bumi sambil mengharap karunia Allah, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW melontar Aqabah, seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah bercukur namun saya belum menyembelih.
Rasulullah berkata, lakukanlah dan tidak ada beban bagimu, tidak apa-apa. Sahabat yang lainnya berkata, saya baru melempar setelah sore. Kemudian puluhan orang bertanya mengajukan cara berhaji yang termudah untuk mereka, dan Rasulullah selalu menjawab, la haraj. Abdullah bin Amir pernah menghitung dan tidak kurang dari 24 cara. Bercukur sudah melempar, bercukur sebelum melempar, tawaf ifadah sebelum melempar, dan lain sebagainya. Jadi jelas di sini bahwa Rasulullah menghendaki kemudahan dalam ibadat jasmaniyah. Ini suatu ajarannya yang jelas, aturannya adalah datang dari Maha Bijak yang perlu diteladani dan diejawantahkan di dalam kehidupan sehari. Para jamaah haji yang dimuliakan Allah, kita ingin lebih dalam lagi memahami makna haji mabrur yang menjadi dambaan setiap orang. Mabrur berasal dari kata birun yang berarti baik, sebab orang Arab selalu menggunakan kata bir dengan kebaikan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah ketiga ayat 92. Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaikan sebelum kamu memaafkan sebagian harta, menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa kebijakan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial, sebab semua ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah, sekaligus memperkuat aspek kehidupan konsekuensinya berupa hubungan baik dengan semanusia. Sedangkan dimensi haji adalah urusan dengan Allah, namun efek yang ditimbulkan darinya adalah penuh dengan nilai kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam pidato perpisahan Rasulullah SAW, bahwa makna haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, haji yang dia taati dengan kebaik-baikan. Adapun janji Allah pada jamaah haji mulai kualitas mabrur tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lainnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang lainnya dikatakan, al-hajjul mabrur amalu badal hajj khairu min qablihi. Haji mabrur adalah haji yang amalannya sesudah haji lebih baik daripada sebelum haji. Maka pada kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, jika hamba aku mendekat diriku pada satu jengkal, maka aku mendekat diriku setengah hasta, dan apabila ia mendekat pada diriku satu hasta, aku mendekatkan satu lengan, dan ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Allah berfirman, barang siapa yang lalai dari mengingat yang Maha Rahman, maka setan akan menyesatkan dan menjadikan sahabatnya. Berhubung Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha mendengar, inilah kami hamba-Hambamu ya Karim, hamba-hamba yang berlumuran dosa, yang berkelimang maksiat. Kami memohon padamu ya Allah, wahai yang Maha Rahman, betapapun kami tidak bisa melihatmu, bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, mata berlumur maksiat, telinga berlumur dosa. Engkau sudah mendengar setiap kata yang terucap lisan ini. Engkau tahu persis setiap kebohongan kami. Engkau telah mengetahui janji yang tidak kami tepati ya Allah. Rabb, Engkau pun tahu apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Semua maksiat yang pernah dilakukan telah Engkau saksikan semuanya. Malu rasanya di hadapanmu ya Rabb. Tubuh ini di depanmu kami kotori dengan maksiat, kami lumuri dengan dosa dan aib. Ya Allah, Engkau tahu kebusukan hati kami. Kami sering menyombongkan apa yang Kau titipkan, memamerkan ria dan hati dengan penuh kebangkitan. Ya Allah, kami ingin merubah semuanya ya Rabb. Kau tahu betapa capek hidup seperti ini, betapa menderita hidup jauh darimu, betapa sengsara hidup bergelimang dosa dan maksiat. Ya Rabb, jadikan saat ini benar-benar saat
di mana Kau rubah diri kami dari sibuk, busuk, berlumur dosa menjadi orang-orang yang terpelihara dengan karunia-Mu dari hamba-Mu yang nista berumur aib, menjadi orang-orang yang mulia di sini. Dari si malas, lalai menjadi orang yang terpelihara, yang gesit, yang cekatan, tidak malas-malasan dengan karunia-Mu ya Allah. Dari dungu yang tiada berilmu menjadi orang-orang yang benar Kau selimuti dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan pada kami ampun. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan nasuha ya ilahana, wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, berikan keteguhan bagi kami ya Rabb. Jangan biarkan kami tergelincir ya Allah dalam kemaksiatan. Jangan biarkan kami jatuh oleh godaan ya Allah. Jangan biarkan kami terperosok dalam nafsu yang menjermuskan. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga diri ya Allah. Kami ingin selamat ya Allah. Rabb, jangan biarkan nafsu menggelincirkan kami di jalan. Jangan biarkan cinta kami kepada makhluk-Mu membuat kami mengkhianati-Mu ya Rabb. Jangan biarkan dunia ini menipu, menyilaukan, memperdaya kami ya Rabb. Karuniakan kepada kami indahnya hidup bersama-Mu. Ya Allah, jadikan sisa umur ini menjadi orang yang benar-benar terpesona kepada-Mu, menjadi orang-orang yang selalu merindukan-Mu, menjadi orang-orang yang tidak melupakan-Mu. Jadikan hari-hari kami, jalani hari-hari kami yang sibuk berbekal pulang kepada-Mu. Ya Rabb, selamatkan orang tua kami ya Rabb. Selamatkan orang tua kami ya Rabb. Selamatkan orang tua kami ya Rabb. Tiada berhenti kami mendoakan keduanya. Darah dagingnya melekat di tubuh kami ya Allah. Solihkan yang belum soleh orang tua kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah yang terhinakan. Islamkan yang belum Islam. Pertemukan bagi yang belum bertemu dengan orang tuanya tempat yang berkah ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tuanya ya Allah yang berbulan dosa. Jadikan sisa umurnya menjadi orang yang mulia di semua ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Lindungi ya Allah mereka dari siksa kubur ya Allah. Jangan biarkan teraniaya di kubur ya Allah. Jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Golongkan kami menjadi orang anak yang tahu diri ya Allah, tahu balas budi. Segala kami dari perbuatan durhaka sekali apapun ya Allah. Ya Allah, selamatkan hamba-hamba-Mu yang berbuat kebaikan kepada kami. Selamatkan kaum muslimin yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Berilah hatinya ridho dan memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari sifat kikir, lindungi kami dari sifat amarah, lindungi kami dari kemunafikan ya Allah, lindungi kami dari perilaku zalim kepada siapapun. Ya Allah, jadikan saat ini saat Kau ijabah doa-doa. Kepada siapa lagi ya Allah kami meminta, sedangkan Engkau menggenggam jagat ini, sedangkan Engkau pemilik segala kejadian. Pada siapa kami berharap selain kepada-Mu? Jamulah siapapun yang bermunajat dimanapun, dengan Kau ijabah doa-doanya ya Allah. Ya Allah, kami ingin bisa pulang selamat ya Allah. Kami ingin bisa pulang selamat ya Allah. Kami ingin bisa pulang kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan yang dilanda kesulitan, cukupi yang kekurangan rizki, mudahkan yang sedang dililit kesulitan, bayarkan yang dia impit hutang piutang, bahagiakan yang sedang dirundung kesusahan, angkat derajat ya Allah yang selalu dihina direndahkan, lindungi yang teraniaya, khususnya saudara-saudara kami ya Allah kaum muslimin di dunia ini.
teguhkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Karuniakan kesabaran, ketenangan bagi hamba-Mu ya Allah. Kembalikan ya Allah kepada kami dengan keadaan husnul khotimah ya Allah kepadamu. Ya Allah ya Rabb, berikan kemudahan untuk ibadah kami ya Allah. Karuniakan sholat kami yang khusyuk, hati yang ikhlas, orang yang cerdas, sehatkan lahir dan batin ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah yang sedang ditimpa sakit ya Allah. Ya Allah, bagi yang masih berpikir jahat, balikan hatinya ya Allah. Bagi yang masih durhaka, bukakan kalbunya ya Allah. Bagi yang bermulan maksiat, untuk ke jalan-Mu ya Allah. Bagi yang masih kufur, beri hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah mereka juga, karena ia adalah hamba-Hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kesanggupan pada kami untuk mengajak hamba-Mu ke jalan-Mu. Ya Allah, jadikan kesanggupan pada kami untuk mengajak hamba-Mu ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini menjadi salah satu saat yang Kau sukai, saat yang Kau beri hidayah. Yang masih tersesat ya Allah, Kau ampuni yang belum meran dosa dan salah. Kau berikan cahaya bagi yang masih gelap gulita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pendamping istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, yang menjadikan kerinduan ya Allah, pernikahan yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Karuniakan putra putri, anak keturunan yang soleh yang terlahir dari diri kami, suri keturunan yang durhaka ini ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh bencana. Ya Allah, titipkan pada kami keturunan yang lebih baik daripada kami di hadapan-Mu ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami mencoreng aib di wajah kami. Ampuni jika kami salah mendidik mereka ya Allah. Ampuni jika kami telah memberikan makanan yang haram kepada mereka ya Allah. Jangan biarkan anak kami menghujat kami kelak di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, masukkan kami bersama orang tua kami ya Allah, dan anak kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, andaikan bala bencana yang menimpa negeri kami karena perbuatan maksiat yang terbuat, jadikanlah saat ini saat ampunan. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang kami perbuat, ampuni segala apapun masa lalu kami, dan ampuni segala apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami mendustakan-Mu, meremehkan keagungan-Mu, melupakan kasih sayang-Mu. Ampuni jika nikmat yang Kau berikan kami gunakan untuk berkhianat kepada-Mu. Ampuni jikalau kami begitu sombong kepada-Mu. Ampuni amal-amal kami yang jarang ini ya Allah. Salat kami yang hampir tiada khusyuk. Ampuni saudara kami yang amat gigih dan tidak ikhlas penuh dengan keriaan. Ya Allah, ampuni kezaliman kami pada orang tua kami. Engkau yang Maha mengetahui luka di hatinya. Ampuni jikalau orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni jikalau kami sering melukai dan melalaikannya. Ampuni jika ada orang yang terhina dan tersesat karena lisan kami. Ampuni andai kata ada harta haram, makanan haram yang melekat pada tubuh kami ya Allah. Hapuskan semuanya ya Allah. Rob, selamatkan bangsa kami ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai-Mu, pemimpin yang mencintai umat-Mu. Ya Allah, muliakan agama-Mu ini. Jadikan Islam menjadi jalan keluar bagi krisis melanda bangsa kami. Jangan biarkan musuh-musuh-Mu menodai dan memfitnah agama-Mu. Kami yakin ya Allah, betapapun mereka berusaha keras ingin memadamkan cahaya-Mu dari-Mu ya Allah, seluruh lorong persada alam ini, betapapun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya Allah, hanya Engkau pembalas segala kebaikan. Lipat gandakan rizki terhadap siapapun yang membantu dan menjadi jalan
bagi sampainya kami di tanah air ini ya Allah. Amin. Angkat derajat mereka ya Allah. Amin. Muliakan hidup mereka ya Allah di dunia, dan kumpulkan mereka bersama di surgamu ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, kami minta kepadamu haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dosa yang terampuni, perniagaan yang telah tidak pernah rugi. Jangan biarkan haji kami menjadi fitnah. Jadikan haji kami membawa keberkahan bagi keluarga, keturunan dan lingkungan kami. Jangan biarkan kami mencemari kehormatan agamamu dengan haji ini. Ya Allah, undang ya Allah kembali kami ke tanah suci ini ya Allah. Undang istri kami ya Allah. Undang anak-anak kami ya Allah. Undang saudara-saudara kami. Undang tetangga kami ya Allah. Undang kaum muslimin ya Allah ke tanah suci ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Engkau maha mendengar. Engkau lah yang menggenggam segala masalah kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, hajat kami kepadamu begitu sangat banyak. Amin. Hanya Engkau lah yang mengetahui seluruh hajat dan beban kami. Kami memohon kepadamu ya Karim sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini baik menurutmu dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami. Maka penuhilah hajat kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa saudara-saudara kami ya Allah yang hadir di sini. Doa-doa kaum muslimin ya Allah. Kabulkan hajat mereka ya Allah. Hajat di keluarga, hajat orang tua dan sahabat kami ya Allah. Ya Allah, akhirnya berilah pada kesempatan ini nikmat, karunia dan keselamatan untuk bisa bersimpu di bawah panji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriringan dengan kafilah para nabimu dan rasulmu, beriringan dengan semua para kekasihmu, para syuhada dan solihin, menuju surgamu ya Allah, tempat tidak seorang pun tertipu, tempat tidak seorang pun bisa bersedih, tempat semua orang berharap, semua orang diberikan berita yang berakhir ya Allah. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu. Tiada tempat bergantung bagi kami selain Engkau lah tempat kembali kami. Penuhilah seluruh harapan kami ya Allah, dan Kau ijabah seluruh pinta dan harapan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'lamu fa innallaha amarakum bis-shalati was-salami wa rasulih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal mubimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wansur ibadakal muwahhidin wa izzal islam wal muslimin wa zil asyirka wal musyrikin wal qi qulubihim ruhba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha yuhibbul adla wal ihsan wa yuhibbul qurba wal fahsha wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurukum washkuru ala ni'amikum wa la dzikrullahi azza wa jalla wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.